Suasana pesta dansa lagi tegang parah, bro. Si Scarlett, cewek rambut perak yang pakai gaun merah itu, lagi disidang di depan banyak orang sama tunangannya sendiri. Cowok rambut merah itu, si Kyle, dengan pedenya ngerangkul cewek lain, si Tereneza. Dia langsung ngegas mutusin pertunangannya sama Scarlett saat itu juga di depan umum. Gak cuma mutusin, si Kyle malah ngina-ngina Scarlett habis-habisan. Dia bilang Scarlett itu cewek kaku yang ngebosenin, beda banget sama Tereneza yang katanya imut. Terus, si Kyle mulai nuduh macem-macem. Katanya Scarlett udah ngebully Tereneza, mulai dari nyoret-nyoret buku sampai ngedorong dari tangga. Padahal Scarlett mukanya datar aja, nggak ngerasa salah. Si Kyle makin nyolot. Dia nyebut Scarlett sebagai Akuyaku Reijo, alias penjahat wanita. Scarlett yang dengar itu kayaknya udah habis kesabarannya, matanya langsung tajam banget. Sebelum pergi, Scarlett minta satu permintaan terakhir. Si Kyle sama Tereneza udah GR duluan, mikir Scarlett bakal minta duit atau perhiasan sebagai ganti rugi. Ternyata, permintaannya simple tapi gila. Scarlett minta izin buat ngehajar mereka berdua. Belum sempat si Kyle jawab bener, Scarlett udah ngayunin tinjunya kenceng banget ke muka Tereneza. Nah, biar lu paham kenapa Scarlett semurka itu, kita mundur dulu ke masa lalu. Ternyata dari kecil si Scarlett ini emang hobi banget baku hantam kalau ada yang macem-macem. Terus, pas pertama kali ketemu Kyle waktu bocah, si Kyle ini udah nyebelin banget. Dia nendang dan ngejambak rambut Scarlett tanpa alasan jelas, bener-bener bocah kematian. Scarlett udah ngadu ke bapaknya, si Duke Van Dimion, minta batalin tunangan. Tapi bapaknya malah nyuruh dia sabar karena ini urusan politik kerajaan. Terpaksa deh Scarlett nahan emosi bertahun-tahun. Pas udah gede dan masuk sekolah, kelakuan si Kyle makin menjadi-jadi. Dia nganggap Scarlett itu budaknya dan sering banget nyari gara-gara di depan murid lain. Pernah tuh si Kyle nyuruh Scarlett beli makan siang. Pas Scarlett balik dan minta maaf karena lama, si Kyle malah ngamuk-ngamuk gak jelas cuma karena Scarlett minta maaf. Aneh banget kan? Puncaknya pas di taman, si Kyle ngeluarin pisau dan ngancem mau motong rambut peraknya Scarlett. Gila banget sih ini cowok. Obsesi banget bikin Scarlett menderita. Untungnya ada cowok rambut pirang ganteng, si Julius yang lagi nongkrong di atas pohon. Dia langsung turun dan nyela kelakuan norak si Kyle yang berani sama cewek. Si Kyle yang gengsi langsung nyuruh anak buahnya nyerang Julius. Tapi mereka kicep semua karena tahu Julius itu pangeran pertama yang powernya jauh di atas Kyle. Abis Kyle cabut, Julius malah godain Scarlett. Dia bilang Scarlett itu hewan langka yang menarik karena sebenarnya emosinya kelihatan jelas di mukanya yang sok datar itu. Sejak itu, Julius jadi sering gangguin Scarlett dengan cara ngalahin dia di semua pelajaran. Scarlett yang kompetitif jadi makin stres karena selalu kalah tipis dari si Julius. Suatu sore, Julius nemuin Scarlett lagi dan bilang kalau dia sebenarnya ngelakuin itu buat ngelindungin Scarlett dari Kyle yang gila itu. Dia nggak mau rambut indah Scarlett dipotong sama si Kyle gila itu. Balik lagi ke masa kini di pesta dansa. Pukulan Scarlett tadi telak banget sampai bikin Tereneza mental dan nabrak tembok. Si Kyle langsung shock berat lihat pacarnya bonyok. Scarlett udah nggak peduli lagi sama status bangsawan. Dia langsung pakai sihir buat ngebikin pingsan semua penjaga yang mau nangkap dia dalam sekejap mata. Para bangsawan korup yang ada di situ langsung panik. Ada bapak-bapak tua yang nyoba nyogok Scarlett pakai duit dan budak, tapi malah langsung dapat bogem mentah di muka. Scarlett bener-bener ngamuk. Dia ngehajar satu persatu bangsawan busuk yang ada di ruangan itu. Gak ada yang bisa nyentuh dia. Semuanya rata tanah kena tinju maut. Gila sih. Abis ngamuk brutal di pesta, Scarlett berdiri santai banget di tengah tumpukan bangsawan yang udah pada tepar. Mukanya dingin abis, kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali. Terus Julius sama Leonardo datang ke lokasi kejadian. Si Leo mukanya udah pucet banget ngelihat kekacauan itu. Dia pasti mikir karir politik bapaknya tamat. Tapi Scarlett malah nyapa mereka dengan entengnya. Pas ditanya alasan dia ngebantai satu ruangan, Scarlett ngasih pidato panjang lebar soal dosa mereka. Tapi ujung-ujungnya dia ngaku kalau alasan utamanya cuma karena dia kesel, jadi dia tonjok aja semuanya sampai bonyok. Leo makin stres mikirin gimana cara jelasin ini ke orang tuanya. Sementara, Julius malah kelihatan seneng lihat Scarlett seganas itu. Tapi tiba-tiba, pandangan Scarlett mulai kabur. Badannya langsung ambruk karena pakai kekuatan berlebihan. Untungnya, Julius sigap banget nangkap dia sebelum nyium lantai.
スカーレット 3 hari kemudian dia baru sadar di kamarnya. Baru juga melek, pelayannya sendiri malah nyoba nucuk dia pakai pisau. Tapi ya dasar monster, serangan itu ditangkap pakai tangan kosong dong. Leo masuk kamar sambil panik karena dengar suara ribut. Pas dia lihat ke tembok, itu pelayan udah nancep di sana dengan posisi absurd. Kakinya doang yang ngegantung. Scarlett bener-bener nggak ada obat. Leo langsung ngomel-ngomel sambil megangin tangan Scarlett yang diperban. Scarlett minta maaf sih, tapi pas disuruh janji nggak bakal nonjok orang lagi, dia langsung nolak mentah-mentah. Julius datang buat ngasih update situasi. Pertunangan Scarlett resmi batal, dan si Kyle yang bego itu dicoret dari hak waris. Scarlett nanya hukuman buat dia apa, soalnya dia udah bikin rusuh satu negara. Ternyata dia nggak dihukum, tapi malah dapat julukan baru yang lebih ngeri dari Putri Anjing Gila. Sekarang orang-orang nyebut dia Putri Berdarah. Leo langsung histeris dengar reputasi adiknya makin hancur. Terus Julius ngenalin anggota rahasianya. Ternyata si Sigurd yang selama ini jadi kacung Kyle itu sebenarnya mata-mata kerajaan yang kerja buat Leo. Julius nyaranin Scarlett buat nonjok Sigurd biar dendamnya lunas. Sigurd udah pasrah merem. Taunya Scarlett cuma nonjok angin di sebelahnya doang. Kena prank dia. Scarlett sadar kalau dalang dibalik semua ini adalah Perdana Menteri Godwin. Dia langsung nyamperin pelayan yang nyerang dia tadi di gudang buat interogasi. Ternyata pelayan itu cowok, namanya Nanaka, ras Biskin. Dia punya segel budak di dadanya yang bikin dia nggak bisa ngebantah perintah tuannya. Tanpa ragu, Scarlett pakai sihir waktunya buat muter balik waktu di tubuh Nanaka. Segel budak itu langsung hilang. Gila, pantas dia pingsan kemarin. Sihirnya level dewa. 舞踏会では Nanaka akhirnya buka mulut. Dia disuruh bunuh Scarlett sama Godwin cuma gara-gara Scarlett nonjok anaknya Godwin Mas Pesta. Alasan yang benar-benar sepele buat nyawa orang. Dengar itu, Scarlett langsung emosi dan mau ngelabrak Godwin saat itu juga. Tapi Nanaka nahan dia dan ngasih ide buat nyusup ke pelelangan budak ilegal minggu depan. 3 hari kemudian, mereka bertiga nyamar ke daerah kumuh. Scarlett dengan polosnya beli batu kali seharga emas dari bocah jalanan. Nanaka sampai speechless lihat kebodohan tuannya. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikepung segerombolan preman yang ngira mereka anak orang kaya yang nyasar. Nyali preman-preman ini gede juga. Nanaka udah mau maju, tapi Scarlett nahan dia. Dengan santainya, Scarlett ngeremes batu yang dia beli tadi sampai jadi debu cuma pakai satu tangan. Kode keras kalau dia lagi bad mood. Preman yang bego itu malah nyerang duluan. Scarlett langsung ngasih uppercut maut yang bikin si bos preman terbang ke langit, terus satu lagi ditendang sampai nyangkut di pohon. Satu preman yang nyisa nyoba nusuk Scarlett, tapi pisaunya ditangkap gitu aja. Scarlett langsung ceramah soal konsekuensi nindas orang lemah. Preman itu akhirnya ngasih tahu lokasi perantara budak yang mereka cari. Scarlett senyum manis, bilang makasih, terus tetap aja nonjok muka preman itu sampai pingsan. Julius dari tadi cuma nonton sambil senyum-senyum. Dia bilang Scarlett kelihatan seneng banget ngehajar orang, jadi dia nggak mau ganggu. Dasar pangeran psikopat. Cerita berlanjut di kantornya si slave trader. Si Scarlett lagi duduk anteng banget, padahal dia lagi nego buat dapetin akses ke pelelangan budak ilegal. Gayanya tetap elegan kayak bangsawan, tapi tatapannya tajam. Si slave trader ini licik banget anjir. Dia nggak mau duit, tapi malah minta si Nanaka yang lagi nyamar jadi cowok buat ditukar sama undangan lelangnya. Dia tahu kalau Nanaka itu ras Biskin yang langka. Tanpa mikir panjang, Scarlett langsung setuju buat nyerahin Nanaka. Si Nanaka kaget dong, mukanya langsung pucet pas denger dia bakal dijadiin barang dagangan. Keluar dari sana, Nanaka langsung ngamuk. Dia nggak terima dijadiin tumbal. Tapi Scarlett santai aja bilang kalau lelangnya 3 hari lagi, jadi masih aman. Gak lama abis itu, si Nanaka tiba-tiba berubah wujud jadi anjing hitam kecil karena ngantuk berat. Scarlett langsung gendong dia balik ke penginapan dengan santainya. Pas sampai kamar, ada si Julius lagi duduk manis baca buku. Scarlett langsung bete parah. Ngapain coba nih pangeran nyasar ke sini? Julius malah senyum tanpa dosa. Karena malas ngeladanin Julius, Scarlett langsung keluar lagi buat cari angin. Tapi si Julius malah ngintilin dari belakang sambil pasang muka polos. Mereka berhenti di depan tukang pie apple. Julius langsung beli 2 porsi. Gayanya so asik banget mau ngeraktir Scarlett biar nggak ngambek. Terus pas Julius mulai ngegombal, Scarlett yang udah emosi langsung nonjok tembok di sebelah kepala Julius. Brak!
Tamboknya retak anjir. Julius sampai diam saking kagetnya. Abis ngelampiasin emosi, Scarlett langsung nyomot pie apel dari tangan Julius. Pas dimakan, mukanya langsung berubah jadi tring gitu. Saking enaknya, moodnya langsung balik bagus. Mereka duduk di taman kota. Di sini Julius mulai curhat colongan. Dia bilang dia bosan sama dunia yang isinya penjilat doang. Makanya dia tertarik banget sama Scarlett yang barbar. Julius natap Scarlett dalam banget. Terus bilang kalau Scarlett itu hal paling menarik di dunia ini buat dia. Gombalannya halus banget, tapi Scarlett cuma diam aja dengerinnya. Hari perjanjian tiba. Scarlett balik ke kantor si slave trader sambil bawa Nanaka yang masih wujud anjing. Si pedagang seneng banget lihat barang dagangan langka di depan mata. Tiba-tiba pintu kebuka kasar, masuklah si former A-rank adventurer. Badannya gede banget, mukanya penuh luka, dan gayanya tengil parah. Dia ini bodyguardnya si pedagang. Si former A-rank adventurer langsung mau nyiksa Nanaka pakai cambuk berduri buat ngetes mental. Tapi, Scarlett nangkap cambuk itu pakai tangan kosong dengan santainya. Scarlett narik cambuk itu sampai si former A-rank adventurer keheranan tenaganya kalah. Terus Scarlett malah ngejek dia, bikin tuh orang makin ngamuk dan nyerang pakai pisau. Scarlett ngehindar dikit, terus langsung ngasih bogem mentah ke perut musuh. Buah, saking kencengnya pukulan itu, si former A-rank adventurer mental jebolin tembok dan terbang keluar gedung. Abis ngehajar orang, Scarlett balik mode anggun lagi. Dia nyembuhin Nanaka pakai sihir. Si slave trader yang ketakutan setengah mati langsung ngasih tahu lokasi lelangnya biar nggak dihajar juga. Pas Scarlett keluar, udah ada kereta kuda nungguin. Pintu kebuka dan di dalamnya ada Leonardo yang natap tajam banget. Kelihatan banget dia murka adiknya keluyuran bahaya. Mereka balik ke markas buat rapat strategi. Leonardo ngomel-ngomel panjang lebar karena Scarlett sama Julius nekat banget. Mukanya Leonardo udah kayak orang stres berat ngurusin adik-adiknya yang gila. Di akhir rapat, Scarlett dengan senyum manis bilang kalau solusi terbaik adalah ngehajar para bangsawan korup itu sampai bonyok. Leonardo cuma bisa megang kepala, pasrah sama kelakuan adiknya. Cerita mulai pas si Scarlett nyampe di lokasi pelelangan budak. Dia pakai topeng merah biar nggak ketahuan, terus nyerahin undangan ke si Zazaran, pedagang budak yang licik itu. Gayanya sih sopan, tapi dalam hati dia udah siap bikin rusuh. Sementara itu, di luar, Leonardo lagi ngawasin situasi bareng pasukannya. Dia setuju banget Scarlett yang nyusup ke dalam. Soalnya, biarpun senjata disita, badan adiknya itu udah kayak senjata pemusnah massal. Lihat aja tuh otot perutnya di balik gaun. Ngeri anjir. Leonardo nunggu sinyal penyerbuan dengan muka tegang banget. Perutnya sampai sakit gara-gara stres mikirin nasib operasi ini. Apalagi dia tahu betapa gilanya si Scarlett kalau udah lepas kendali. Di dalam aula, Julius yang nyamar jadi bangsawan lagi ngingetin Scarlett buat nahan diri dan gak main pukul sembarangan. Tapi Scarlett cuma senyum manis yang bikin merinding, seolah dia udah gak sabar pengen ngehajar orang. Acara lelang pun dimulai, dan para bangsawan busuk itu mulai pamer kekayaan buat beli budak. Si auctioneer langsung ngenalin barang dagangan pertama mereka, cewek bersayap yang dirantai. Kasian banget liatnya. Julius nanya, kenapa Scarlett nekat banget ikut misi ini? Ternyata Scarlett udah tahu kalau si Godwin Bene ada di sana dan dia udah gatel banget pengen jadiin tuh orang samsak tinju. Nah, Julius manfaatin momen ini. Dia bolehin Scarlett ngehajar si Godwin. Tapi ada syaratnya, Scarlett harus bersumpah setia sama Julius secara pribadi, bukan sama kerajaan. Scarlett kepaksa setuju demi bisa nonjok orang. Habis deal, Julius langsung bikin heboh dengan nawar harga tinggi buat mancing perhatian. Scarlett udah siap-siap, matanya udah ngunci target ke si Godwin yang lagi duduk santai tanpa tahu ajal udah dekat. Gak pakai lama mereka berdua langsung cabut dari aula utama. Di lorong, Julius nidurin semua penjaga pakai sihir dengan elegan banget. Scarlett aja sampai kesel lihat gaya sok kerennya si pangeran ini. Terus pas si auctioneer ngumumin istirahat, Scarlett langsung balik lagi ke aula dan ngamuk. Gila sih, dia nonjok semua orang di sana satu persatu kayak lagi main game Rhythm. Bener-bener pesta bogem mentah.
Godwin yang panik langsung nyoba nyerang pakai sihir petir, tapi Julius dengan santainya ngebatalin sihir itu pakai cincin kerajaan. Di situ Godwin baru sadar kalau dia lagi berhadapan sama Pangeran Julius asli. Gak mau nyerah, Godwin manggil monster andalannya, si Donovan yang berubah jadi werewolf gede banget. Si Sigurd nyoba nahan, tapi langsung kelempar sekali tebas. Kekuatannya beda level, men. Pas banget Scarlet sama Julius datang. Scarlet bukannya takut, malah seneng lihat ada daging baru buat dipukulin. Dia langsung minta Sigurd minggir karena itu jatah dia. Mulai deh tuh Scarlet berdansa sama si werewolf itu. Dia ngehindarin serangan cakar monster itu sambil ketawa-ketawa, terus ngasih serangan balik yang bikin monster segede itu mental kayak kapas. Leonardo akhirnya nyusul masuk dan kaget lihat mayat bertigelimpangan. Scarlet dengan entengnya bilang dia cuma ngelakuin mineuchi alias serangan tumpul. Padahal jelas-jelas dia pakai tangan kosong yang lebih sakit dari pedang. Godwin ngambil kesempatan buat kabur ke atap. Julius nyuruh Leonardo ngejar, tapi dia juga ngingetin Scarlet soal sumpah setianya tadi. Leonardo sampai terharu dengar adiknya setia sama pangeran, padahal mah Scarlet cuma pengen gelut doang. Sinyal penyerbuan ditembakin ke langit. Leonardo pakai mata saktinya buat ngetrek posisi Godwin yang ternyata mau kabur naik naga merah yang lagi terbang ke arah atap. Scarlet gak mau buruannya lepas. Dia lepas sepatu hak tingginya terus make sihir percepatan waktu. Anjir, dia lari kenceng banget sampai nembus jendela dan loncat ke atap gedung. Di atap, Godwin udah dicegat sama naga merah gede. Penunggangnya, cowok rambut merah bernama Alframe natap mereka kayak sampah dan nyuruh naganya nyerang. Pas naga itu mau nyaplok Godwin, Scarlet dateng dan nahan ekor naga itu cuma pakai satu tangan. Si Alframe malah terpesona dan ngajak nikah, tapi langsung dijawab Scarlet pakai boga mentah sampai dia jatuh dari naga. Alframe ternyata kuat juga. Dia bangun lagi sambil senyum-senyum gila. Dia ngenalin diri sebagai pangeran kekaisaran Vanquish dan malah makin ngebet pengen bawa Scarlet pulang. Alframe nyoba bunuh Godwin karena dianggap pengkhianat, tapi Scarlet nyelamatin si tua bangka itu. Bukan karena baik hati, tapi karena Godwin itu daging jatah pukulan dia. Alframe jadi cemburu dan nyerang Scarlet. Alframe pamer kalau badannya kebal serangan fisik berkat sihir meteor. Scarlet cuma senyum ngenyek, terus langsung ngasih sundulan maut pas di jidat. Biarpun kulitnya keras, otaknya tetap goyang tuh kena guncangan. Alframe langsung tewas pingsan dan ditendang jauh-jauh sama Scarlet. Sekarang tinggal sisa Godwin yang udah gemeteran ketakutan. Scarlet natap dia dengan tatapan saatnya main, siap ngelampiasin semua emosinya. Suasana makin panik. Si Godwin Benny lari terbirit-birit nyari jalan keluar. Napasnya udah ngos-ngosan parah, tapi sialnya pintu yang dia tuju malah dikunci dari luar. Pas dia lagi bingung, dia ngelihat para Beastkin di dalam kurungan. Niat busuknya muncul buat jadiin mereka tameng, tapi si Beastkin itu malah ngamuk dan ngehancurin kandangnya. Gak lama kemudian, Scarlet muncul dengan muka dingin banget. Dia langsung nodong Godwin soal keterlibatannya sama Tereneza, tapi si tua bangka ini malah pura-pura bego nggak tahu apa-apa. Godwin nyoba nyogok pakai kekuasaannya, nawarin apa aja yang Scarlet mau. Nah, Scarlet dengan santainya bilang dia cuma butuh Sunsback alias samsak tinju. Scarlet mulai deskripsiin ciri-ciri samsak yang dia mau. Mata tajam, hidung mancung, dan perut buncit. Si Godwin langsung sadar kalau samsak yang dimaksud itu ya dia sendiri. Tanpa basa-basi, Scarlet ngaktifin sihir waktunya. Dunia di sekitar mereka jadi lambat banget. Cuma dia doang yang bisa gerak bebas buat ngelampiasin amarahnya. Di dalam waktu yang berhenti itu, Scarlet ngehajar Godwin abis-abisan. Tiap pukulan dia dedikasiin buat orang-orang yang udah disakitin sama si tua bangka ini. Sampai akhirnya dia ngasih satu bogem mentah terakhir yang bikin Godwin mental. Pas waktu jalan normal lagi, efek pukulan tadi langsung kerasa semua. Godwin kelempar jauh banget sampai nempel di tembok kayak stiker. Sementara Scarlet udah ngos-ngosan kecapean. Scarlet hampir ambruk karena habis tenaga. Untungnya Julius sigap nangkap dia. Mereka sempat momen romantis bentar, tapi suasananya langsung rusak gara-gara si Godwin ternyata masih hidup. Si bangsat Godwin ngeluarin pistol dan nembak ke arah Scarlet. Julius langsung pasang badan buat ngelindungin ceweknya, dan pelurunya telak kena punggung dia.
Ngeliat Julius kena tembak, Scarlett langsung murka setengah mati. Dia nggak peduli lagi sama rasa capeknya, langsung lari dan nonjok Godwin sekuat tenaga sampai tuh orang mental keluar bangunan. Ternyata Julius cuma akting sakit doang, padahal dia nggak apa-apa berkat sihir pelindungnya. Scarlett yang tadinya khawatir langsung kesel tapi lega juga lihat cowoknya masih bisa cengir-cengir. Sementara itu di tempat lain, Alframe, Rhea, sama Katarl kabur naik naga. Mereka ngakuin kalau Scarlett itu emang monster yang nggak bisa diremehin, dan mereka milih mundur dulu buat nyusun rencana baru. Berita soal ketangkepnya Godwin langsung nyebar ke seluruh kota. Scarlett balik dipuja-puja lagi sama teman-temannya, Rosalia Ray sama Envy yang heboh banget baca koran soal aksi heroiknya. Tapi masalah belum kelar. Di penjara, Tereneza nyusup masuk pakai jubah merah. Dia nemuin Godwin yang lagi dikurung dan senyumnya tuh nyeremin banget, kayak ada rencana jahat. Tereneza ngasih hadiah perpisahan ke Godwin. Ternyata itu racun atau sihir mematikan dan Godwin langsung tewas di tempat. Tereneza senyum puas karena satu saksi kunci udah dia singkirin. Besoknya, Julius sama Leonardo dapat kabar kalau Godwin mati bunuh diri, tapi mereka gak percaya sama sekali. Julius tahu ini pasti ulah pihak ketiga yang mau nutupin jejak. Beberapa hari kemudian, Scarlett lagi ngeteh bareng teman-temannya. Tiba-tiba Julius datang nyelonong masuk, bikin Rosalia sama Envy kaget dan langsung pamit mundur biar mereka berdua bisa ngobrol. Julius minta izin buat minjem Scarlett sebentar. Teman-temannya Scarlett malah dukung banget dan nyuruh mereka pergi berduaan aja, bikin Scarlett jadi salah tingkah. Mereka jalan-jalan di Taman Mawar. Julius mulai bahas soal masa depan dan betapa pentingnya Scarlett buat kerajaan. Tapi nadanya tuh serius banget, beda dari biasanya yang suka bercanda. Akhirnya Julius jujur. Dia bilang kalau hidupnya tuh ngebosenin sebelum ketemu Scarlett. Dia masangin mahkota bunga ke Scarlett dan minta cewek itu buat terus ada di sampingnya, bukan sebagai alat politik, tapi sebagai orang yang dia butuhin. Cerita berlanjut di kediaman Van Diemen. Si Scarlett lagi ngerengek nih kakaknya, si Leonardo. Minta izin buat liburan ke pemandian air panas. Tapi si Leonardo nggak bego. Dia tahu adiknya ini pasti punya rencana terselubung buat bikin onar. Akhirnya mereka berangkat juga, tapi ternyata si Julius ikut nebeng di kereta kuda. Suasananya jadi agak canggung, soalnya Julius tahu banget kalau Scarlett sebenarnya mau nyari ribut, bukan mau mandi-mandi cantik. Pas sampai di kota suci, gerbangnya malah diketup rapat. Penjaganya bilang ini perintah langsung dari Paus, gak ada yang boleh masuk tanpa izin khusus. Jelas banget ini akal-akalan buat ngehalangin mereka. Terus nongol tuh si Jarmo di atas tembok benteng. Mukanya ngeselin banget. Dia ngejek-ngejek rombongan Scarlett sambil bawa-bawa nama agama buat ngebenerin tindakannya yang nyari gara-gara. Scarlett yang udah nggak sabar langsung turun dari kereta. Dia nggak mau buang waktu debat kusir. Jadi dia mutusin buat ngetuk pintu gerbang itu pakai caranya sendiri. Gila sih, dia langsung ngehantam gerbang raksasa itu sampai hancur berantakan. Debu ngebul di mana-mana. Dan si Jarmo di atas sana langsung panik setengah mati lihat kekuatannya. Si Jarmo nggak terima, dia langsung ngelempar gada berduri segede gaban ke arah Scarlett. Tapi bukannya ngehindar, Scarlett malah nangkep rantai gada itu dengan santainya. Habis itu Scarlett langsung ngayunin balik gada itu ke arah Jarmo. Gila, senjata makan tuan banget. Si Jarmo langsung kena hantam senjatanya sendiri sampai mental. Belum puas, Scarlett langsung nyusul dan ngasih uppercut maut tepat di perut buncitnya. Itu orang langsung terbang ke langit kayak roket, hilang ditelan awan. Habis keributan itu, komandan kesatria di sana, si Paragus, langsung minta maaf atas kekacauan tadi. Dia bilang ada kesalahpahaman, padahal mah emang disengaja. Tiba-tiba, nongol cowok sok asik si Dios. Bukannya hormat sama pangeran, dia malah langsung ngegoda Scarlett, bilang kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Nyali gede juga nih orang. Julius yang dari tadi diem langsung panas. Tanpa babi bu, dia langsung nonjok muka si Dios sampai tuh cowok mental. Mampus, cemburu buta dia. Abis nonjok, Julius langsung genggam tangan Scarlett erat banget di depan semua orang. Dia ngasih peringatan keras ke Dios buat nggak macem-macem sama ceweknya. Akhirnya mereka sampai di istana dan ketemu sama Diana. Si Diana seneng banget ngeliat Scarlett, langsung lari meluk kayak anak kecil ketemu kakaknya. Tapi momen haru itu dirusak sama Julius.
Dia ngomong tegas ke Diana, nyuruh dia buat tetap pura-pura jadi simbol suci di depan rakyat meskipun kekuatannya udah hilang. Kejem sih, tapi realistis. Scarlett langsung nenangin Diana. Dia inget dulu pernah nonjok bangsawan yang ngehina Diana. Dari dulu, emang Scarlett ini garda terdepan buat ngelindungin adik angkatnya itu. Malamnya, Diana nangis sendirian di kamar. Dia ngerasa nggak guna karena udah nggak punya kekuatan penyucian lagi. Padahal rakyat butuh dia. Besoknya, parade berjalan. Diana berusaha senyum dan ngelambai ke rakyat. Pura-pura kuat padahal hatinya rapuh banget. Rakyat sih seneng-seneng aja nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba, suasana jadi kacau. Ada serangan mendadak. Tapi tenang, si Scarlett udah standby di atas atap kereta kuda dengan gaun merahnya yang mencolok, siap tempur. Scarlett langsung loncat tinggi banget, terus mendarat dengan gaya superhero sambil megang tombak emas. Dia natap tajam ke arah musuh, siap buat ngecurin siapa aja yang ganggu. まあ、立派な槍。 Dengan senyum sadisnya, Scarlett ngecurin patung di sebelahnya dan ngumumin kalau pesta darah bakal segera dimulai. Anjir, merinding gua liatnya, tapi keren banget. Gila sih, tanpa babi ibu, si Scarlett langsung pakai sihir waktunya, terus ngelempar tongkat emasnya ke arah markas musuh. Ledakannya nggak main-main anjir, satu gedung langsung rata sama tanah. Para pendeta di situ langsung shock berat lihat markasnya hancur. Si Scarlett malah dengan santainya ngaku kalau dia yang ngelempar, terus nyindir kalau mereka semua selamat berkat keajaiban ledakan itu. Terus muncul nih satu pendeta botak yang ngamuk-ngamuk gara-gara patung dewinya pecah. Dia udah mau nyerang pakai sihir, belum sempat ngapa-ngapain langsung ditonjok mukanya sama Scarlett sampai mental. Abis itu, Scarlett nginjek si botak tadi buat ngorek info. Pas tahu kalau mereka mau ngegagalin ziarahnya Diana, Scarlett langsung berterima kasih atas infonya sambil nendang tuh orang sampai pingsan. Si pemimpin ございます。 pendeta nggak terima dan nyoba nyerang pakai pisau. Tapi ya elah, Scarlett cuma ngindar dikit doang, terus ngehajar dia sampai nemplok ke tembok. Beda level banget, bos. Lihat bosnya keok. Anak buahnya pada kicep. Scarlett langsung ngancem. Katanya orang bego nggak bakal sembuh kecuali mati. Atau seenaknya dibikin ngerasain sakit yang luar biasa dulu. Gak lama kemudian, pasukan kerajaan datang buat ngeberesin sisa-sisanya. Scarlett langsung pasang muka polos, seolah-olah dia nggak habis ngebantai satu gedung. Padahal mah dia dalangnya. Nah, pas lagi parade, tiba-tiba panggungnya Diana rubuh. Untungnya ada cowok gondrong tadi yang sigap banget nangkep Diana sambil naik kuda terbang. Heroik banget dah momennya. Di sisi lain, si Julius lagi ngatur strategi di kantornya. Dia tahu kalau musuh udah ngetargetin ziarah ini. Makanya dia nyuruh bawahannya buat nyusup ke sarang musuh biar tahu rencana mereka. Dalam kereta, cowok gondrong tadi yang ternyata kakaknya Scarlett, si Leonardo, mulai nginterogasi adiknya. Dia curiga kenapa Scarlett tiba-tiba ikut ziarah. Tapi Scarlett ngeles kalau dia cuma mau liburan. Malamnya di tenda, Diana tingkahnya aneh banget. Ternyata dia lagi kasmaran sama si Leonardo gara-gara ditolongin tadi. Mukanya merah banget sambil guling-guling gak jelas. Lucu banget sih. Scarlett yang peka langsung ngasih ide brilian pas mereka lagi mandi bareng. Dia nyaranin strategi gap mo biar Diana bisa narik perhatiannya si Leonardo. Sesuai rencana, Scarlett ngebantuin Diana dandan pakai kimono yang agak santai. Tujuannya biar si Leonardo lihat sisi lain Diana yang biasanya kaku jadi lebih manis dan approachable. Habis dandan, Diana langsung nyamperin Leonardo buat ngajak jalan-jalan malam. Awalnya Leonardo agak ragu, tapi akhirnya mau juga nemenin tuan putrinya. Pas Scarlett lagi patroli sendirian, dia ketemu sama Julius yang ternyata juga lagi kerja. Mereka berdua jalan bareng sambil ngawasin keadaan sekitar festival. Tiba-tiba ada gerombolan preman yang bikin rusuh di salah satu toko. Julius dengan santainya langsung ngeborong semua barang di toko itu, biar Scarlett bisa bebas ngehajar mereka tanpa mikirin ganti rugi. Sultan mah bebas. Dapat lampu hijau dari その代わり、残りはどうなっても Julius, Scarlett langsung senyum sadis. Dia ngehajar para preman itu abis-abisan sampai mereka mental kemana-mana. Puas banget ngelihatnya. Mentara itu, kencat Diana sama Leonardo lancar jaya. Leonardo bahkan ngajarin Diana cara nyerok ikan emas. Diana seneng banget pas berhasil dapet satu. Suasananya makin
Manis pas mereka pakai bando kuping kucing bareng-bareng. Leonardo kelihatan malu-malu kucing, tapi tetap nurutin kemauannya Diana. Gemes banget pasangan ini. Pas jalan balik, Diana sempat ngerasa insecure karena dia ngerasa nggak berguna dibanding Scarlett. Tapi Leonardo langsung yakinin kalau Diana itu sosok yang sangat berharga buat kerajaan. Lagi asik-asik momen romantis, mereka malah papasan sama Julius dan Scarlett yang abis ngegebukin preman. Leonardo langsung pamit buat ngeberesin kekacauan itu, ninggalin Diana yang agak kecewa. Suasana di gereja lagi tegang banget nih. Si Pop Sargon dapat laporan kalau rombongan Scarlett udah nyampe di Memphis. Bukannya panik, dia malah nyengir licik sambil minum anggur. Yakin banget kalau jebakannya bakal berhasil. Gak lama kemudian, kita lihat rombongan Scarlett lagi nanjak gunung yang terjal abis. Si Diana udah ngos-ngosan parah, kakinya lemes. Tapi pas Leonardo nawarin istirahat, dia malah sok kuat, bilang masih sanggup. Padahal para prajurit aja udah pada tepar. Si Scarlett malah santai banget gak keringetan. Julius langsung muji-muji dia, bilang kalau Scarlett itu emang beda level, kayak Dewi yang gak kenal capek. Terus Julius mulai godain Scarlett, bilang kalau akting polosnya makin jago buat nipu cowok. Scarlett gak mau kalah, dia balas omongan Julius dengan senyum manis tapi tajam, ngingetin kalau dia bukan anak kecil lagi. Nah, si Dios yang dari tadi nguping langsung nimbrung karena cemburu. Dia nyoba ngegombalin Scarlett, minta kesempatan buat pamer aksi kerennya. Tapi Scarlett cuma natap datar, nggak tertarik sama sekali. Biar dilirik, Dios langsung pamer sihir anginnya buat ngingkirin kabut di jalan. Gayanya so asik banget, tapi Scarlett malah bilang kalau dia harusnya lahir ulang kalau mau dapat perhatian. Akhirnya mereka nyampe di lokasi batu suci, tapi batunya hitam legam kena korupsi parah. Pas Leonardo nanya siapa yang bakal bersihin, Scarlett maju dan ngaku kalau dia sebenarnya juga seorang saint. Leonardo langsung shock banget denger itu, sampai megang kepalanya pusing. Scarlett jelasin kalau selama ini emang selalu ada 2 saint buat ngejaga keseimbangan. 1 buat bersih-bersih, 1 buat masang pelindung. Tanpa buang waktu, Scarlett mulai ritualnya. Dia pakai kekuatan waktu dari Kronoa buat muterin balik waktu di batu itu biar kotorannya hilang. Cahayanya terang banget, bikin semua orang melongo lihat kekuatan aslinya. Batu itu langsung kinclong lagi. Di situ Leonardo baru sadar. Ternyata semua drama pertunggangan Scarlett sama Kyle dulu itu cuma taktik keluarga buat nyembunyiin identitas aslinya sebagai saint dari musuh. Abis kelar, mereka lanjut jalan lagi. Diana ngerasa gak guna karena Scarlett yang ngerjain semuanya. Tapi Scarlett langsung meluk adiknya itu, janji bakal balikin kekuatan Diana kayak semula. Singkat cerita, mereka nyampe di kota Snow Window. Suasananya dingin banget, bukan cuma suhunya, tapi sambutan warganya juga kerasa gak enak, kayak ada yang salah. Bener aja, si Count Padrak langsung nyegat mereka di tengah jalan. Dia nuduh rombongan Scarlett itu penipu yang cuma mau morotin duit rakyat. Leonardo nyoba debat, tapi si tua bangka itu bebal banget. Terus si Count ngenalin saint yang asli. Muncul deh cewek rambut pink pakai sayap mainan, namanya Tereneza. Gayanya sok suci banget, padahal mukanya ngeselin abis. Tereneza langsung nyinyir ke Scarlett soal kejadian di pesta dansa dulu. Kocaknya, Scarlett malah nanya lu siapa, bikin si Tereneza makin panas karena dicuekin di depan umum. Si cewek pink itu ngaku kalau dia yang pakai sihir pemikat ke Pangeran Kyle dulu. Terus dia nyoba pakai sihir itu lagi ke semua orang di situ, biar pada mihak dia dan nyerang Scarlett. Para prajurit langsung kena pelet dan nyerang Scarlett. Tapi Scarlett santai aja. Antingnya nyala nahan sihir itu. Tanpa ampun, dia langsung ngehajar satu-satu pakai tangan kosong. Gila sih, Scarlett ngamuk kayak banteng. Semua yang maju langsung mental. Tereneza sampai gemeteran liatnya. Bahkan pas ada cewek pecut yang mau bantu, langsung dibanting sama Scarlett. Pas Scarlett lagi sibuk, tiba-tiba si Dios berulah. Dia ngaku kalau dia sebenarnya mata-mata musuh. Terus langsung nyandara Diana pakai pisau di lehernya. Lihat adiknya diancam, Scarlett terpaksa diam. Nah, pas momen genting ini, tiba-tiba ingatan Scarlett melayang ke pertemuan dia sama Dewi Waktu, Kronoa, di alam bawah sadar. Di sana, Kronoa jelasin kalau si Tereneza itu sebenarnya boneka buatan Dewi Palmea yang cemburuan. Tujuannya cuma satu, buat ngehancurin kerajaan yang dilindungin sama Scarlett dan Diana. Biar bisa menang,
Kronoa ngasih jam saku emas ke Scarlet. Katanya benda itu bisa ngambil balik kekuatan Diana yang dicuri, sekaligus ngasih buff gila-gilaan buat Scarlet. Balik ke dunia nyata, Scarlet langsung senyum ngeri. Dia udah tahu caranya menang. Sambil ngepalin tangannya, dia siap banget buat ngeratain muka si Tereneza pakai boga mentah. Oke, kita flashback bentar ke 7 tahun lalu. Lihat tuh, si Diana pas masih bocil, hidupnya damai banget di desa. Dia polos banget, cuma pengen jadi orang baik kayak di buku dongeng yang dia baca. Beneran kejadian dong. Tiba-tiba dia dapat wahyu gitu, badannya bersinar terang banget. Ternyata dia emang kepilih jadi saint berikutnya. Gokil banget tuh hokinya. Gara-gara kekuatan itu, dia jadi pahlawan desa. Tanaman subur, orang sakit sembuh, semua warga langsung memuja-muja dia kayak dewi turun dari langit. Tapi senengnya cuma bentar, orang-orang gereja langsung datang nyeret dia pergi. Di situ dia sadar, hidup normalnya udah tamat. Dia bukan lagi manusia, tapi cuma alat buat negara. Singkat cerita, dia ketemu sama Scarlet. Lihat deh, Scarlet tuh kelihatan sempurna banget di mata dia. Baik, kuat, cantik, bikin si Diana jadi ngerasa kecil banget. Gara-gara itu, Diana jadi makin minder. Dia ngerasa dirinya nggak guna dan palsu dibandingin sama Scarlet. Mentalnya kena banget tuh, sampai nangis sesegukan. Balik ke masa sekarang, suasananya langsung tegang. Julius masuk ke kamar Diana dengan muka dingin. Dia langsung nembak pertanyaan soal pengkhianatan yang dilakuin Diana. Diana nggak bisa ngelak lagi. Sambil nunduk malu-malu, dia ngaku kalau dia yang bocorin info rahasia ke musuh. Julius kelihatan kecewa berat dengar pengakuan itu. Belum kelar urusan itu, tiba-tiba duar, ada pilar cahaya gede banget yang ngancurin barrier pelindung kota. Kacau balau banget dah, pertahanan mereka jebol total. Terus nongol deh biang keroknya. Si Tereneza dateng bawa pasukannya dengan gaya sok suci. Senyumnya itu loh, minta banget ditampol. Si Leonardo yang lagi ngintip di balik pohon ketahuan dong. Dia panik banget, sadar kalau posisinya udah kejepit dan gak bisa kabur dari pandangan musuh. Si Tereneza ini emang gak main-main. Dia cuma tiup bulu angsa doang, tapi efeknya meledak kayak bom. Leonardo langsung mental jauh banget, KO seketika. Julius yang dapat laporan langsung pusing 7 keliling. Musuh nyerang dari segala arah, jumlahnya ribuan pula. Dia mikir keras gimana caranya nyelamatin warga. Gak pakai lama, Julius langsung teriak nyuruh pasukannya buat evakuasi warga secepat mungkin. Dia tahu kalau telat dikit aja, kota ini bakal jadi lautan darah. Di sisi lain, ada cowok pirang pakai baju zirah, namanya Dios, nyusup ke kamar Diana. Dia senyum-senyum licik gitu, ngenalin diri sebagai mata-mata musuh. Si Dios ini nawarin batu ajaib yang katanya bisa balikin kekuatan Diana. Syaratnya simple, tapi jahat banget. Diana harus terus jadi cepu buat mereka. Tapi Diana nolak mentah-mentah. Dia udah tobat anjir, nggak mau ngekhianatin temen-temennya lagi. Si Dios langsung kesel dan mau maksa nyerang Diana. Pas Dios mau nyentuh Diana, tiba-tiba ada benda melayang kenceng banget. Si Scarlet bangun tidur langsung mode senggol bacok, ngelempar barang buat nyelamatin Diana. Gila sih, Scarlet langsung nendang Dios sampai mental ngejebol tembok. Sumpah itu tendangan maut banget. Si Dios langsung nyungsep gak berdaya. Abis ngeratain musuh, Scarlet cuma ngulet santai kayak abis bangun tidur biasa. Bener-bener definisi The Mad Dog Princess. Serem tapi keren. Sementara itu, Julius yang lagi buru-buru dihadang sama naga merah gede banget. Yang naik namanya Jin. Dia natap Julius dari atas dengan gaya angkuh. Jin ini santuy banget. Dia cuma ngasih surat tantangan ke Julius seolah lagi ngantar paket doang. Julius langsung waspada, tahu ini bukan kabar baik. Balik ke Scarlet, si Dios udah diikat kayak paket kurban. Scarlet nyiksa dia buat nyari info.
Tapi si Dios ini mulutnya masih aja songong minta ampun. ディアナ様からは Nah, di sini plot twistnya pecah. Ternyata si Dios itu kakak tirinya Diana. Dia ngelakuin semua kejahatan itu cuma biar adeknya bisa senyum lagi. Sumpah siskon akut anjir. Scarlett sampai speechless dengar alasan konyol itu. Akhirnya, Dios nyerahin info rahasia musuh sebagai tanda damai. Scarlett nerima sih, tapi tetap aja dia bakal ngehukum si Siskon ini nanti. 妹の加護を取り戻すためだったとしても Cerita dimulai malam-malam di pinggir danau. Si Scarlett lagi sendirian, mukanya kelihatan pusing banget mikirin negaranya yang lagi dikeroyok sama monster dan negara tetangga pas dia lagi tidur. Gak lama kemudian Julius muncul dari kegelapan. Dia baru balik dari tugas, tapi gayanya tetap santai kayak nggak ada beban. Malah ngajak Scarlett main bola segala buat hiburan. Scarlett langsung sadar kalau kucing hitam di pelukannya itu sebenarnya si Nanaka yang lagi nyamar. Ternyata si Nanaka sempat kena sihir pemikat musuh, makanya dia lemes banget. Di dalam kereta pas perjalanan balik ke ibu kota, Nanaka minta maaf sambil gemeteran. Tapi Scarlett malah nenangin dia, bilang nggak usah khawatir karena mereka bakal balas dendam ke musuh-musuh itu. Besoknya di ruang rapat, suasana suram parah. Peta nunjukin kalau negara mereka, Palistan, bener-bener udah dikepung dari segala arah sama 50.000 monster plus pasukan dari 2 negara tetangga. Pas semua orang udah putus asa, Julius tiba-tiba senyum licik. Dia bilang ada kabar baik soalnya ada satu pihak yang nawarin bantuan di saat genting gini. Pintu kebuka dan masuklah si Alframe Rea, pangeran dari Kekaisaran Vanquish. Gayanya songong abis. Dia ngaku mau bantu cuma karena ada udang di balik batu. Tapi gara-gara si Alframe ini ngomongnya nyebelin dan ngeremehin Scarlett, si Scarlett langsung emosi. Tanpa basi-basi, dia ngegeprek kepala si pangeran itu sampai nancep ke lantai marmer. Ajudannya, si Jin buru-buru jelasin kalau mereka emang butuh jasa baik Palistan buat rebutan tahta di negara mereka. Si Alframe akhirnya bangun lagi dari lubang itu sambil cengar-cengir kayak orang gila. Tiba-tiba ada laporan darurat kalau langit ibu kota dipenuhi naga. Ternyata itu pasukan Alframe, 1000 kesatria naga yang dia bawa buat pamer kekuatan. Mereka mulai nyusun strategi. Karena pasukan musuh di utara kelihatan cuma pancingan, Julius mutusin buat ngirim utusan negosiasi ke sana selagi Scarlett ngurus monster. Si Dios yang playboy itu ditunjuk jadi utusan. Terus si Nanaka juga maksa ikut. Dia mau coba ngelobi sesama kaum miskin di kubu musuh biar gak usah perang. Pas mau berangkat ke medan perang, Scarlett udah ganti baju tempur. Si Leonardo sempat lebay banget ngawatirin kakaknya. Tapi Scarlett janji bakal balik dengan selamat. Sampai di medan perang, si Alframe pamer lagi. Dia ngenalin naga merahnya, si Rex, terus nyuruh tuh naga nyembur api gede banget cuma buat nyapa Scarlett. Scarlett cuma natap datar saking ilfilnya. レックス焼き払いなさい Alframe teriak ngasih komando, dan ribuan pasukannya langsung nyerbu. Scarlett juga gak mau kalah. Dia maju paling depan buat ngehajar para monster. Scarlett langsung dikeroyok gerombolan orc. Tapi bukannya takut, dia malah nangkep tangan salah satu orc, terus nyeramahin soal sopan santun sebelum ngebanting tuh monster. Gokilnya, Scarlett malah ngajak tuh orc berdansa. Dia muter-muter tuh monster raksasa di udara kayak lagi nari balet, terus dilempar kencang banget sampai ngeratain temen-temennya. 引力に耐えながら優雅につぼみが開くように Tiba-tiba tanah bergetar. Muncul bosnya para orc, si Lord Zatarin. Bentuknya babi raksasa pakai mahkota, ngomongnya sombong banget ngerasa dia dewa. Si Raja Babi itu nangkap salah satu kesatria Scarlett, si Mitch. Terus mau dimakan hidup-hidup. Scarlett langsung lari secepat kilat buat nyelamatin anak buahnya itu. Zatarin nyoba ngegeprek Scarlett pakai tangannya yang segede rumah. Tapi gila, Scarlett nahan serangan itu cuma pakai satu tangan doang sambil senyum ngeremehin. Scarlett nyoba nonjok perutnya. Tapi lemak si babi tebel banget sampai nyerap pukulan itu. Scarlett gak nyerah. Dia langsung ngeluarin jurus tinju bertubi-tubi zero distance ke perut buncit itu. やめません当たりが出るまで殴らせてください Pukulan Scarlett akhirnya nembus pertahanan lemaknya, bikin si Raja Babi meledak dan tumbang. Para kesatria langsung bersorak kegirangan, manggil Scarlett kakak saking ngefansnya. Di tengah perayaan, Dios ngehubungin Scarlett lewat sihir angin. Belum sempat ngomong hasil negosiasi, tiba-tiba ada ledakan gede di tempat Dios, nandain situasi makin kacau. Nah, di pinggiran hutan, si Nanaka sama Dios lagi mantau situasi. Rencananya sih, para kesatria naga bakal jadi umpan buat mancing monster. Tapi lihat tuh, ledakannya malah makin gila di mana-mana. Tuh, lihat,
Si Jin yang naik naga merah langsung ngamuk. Dia muter-muterin tombak apinya terus ngebakar abis monster-monster di bawahnya. Gila sih, itu hutan bisa rata tanah kalau dia ngegas terus. Lihat kekacauan itu, Nanaka sama Dios cuma bisa bengong. Ini mah bukan penyusupan lagi, tapi Taura Wasal. Gak lama, Scarlet yang naik naga merah juga datang buat ngecek keadaan. Terus si Alframe Rea, cowok rambut merah yang sok asik itu malah dikepung raksasa. Bukannya takut, dia malah senyum-senyum narsis sebelum ngebakar mereka semua pakai sihir api. Gayanya selangit banget anjir. Scarlet nyuruh Alframe buat balik ke rencana awal jadi umpan. Tapi si Alframe malah nolak mentah-mentah. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa soal rencana itu dan cuma mau perang sesuka hatinya. Batu banget nih orang. Tanpa babi bu, Alframe langsung loncat dari naganya, terjun bebas ke tengah kerumunan monster. Dia teriak Volcanic Drive, dan boom! Ledakan apinya gede banget sampai bikin kawah raksasa. Sumpah ini orang gila perang. Lihat sinyal kupu-kupu hijau dari Scarlet, Dios langsung ngajak Nanaka cabut. Itu tandanya mereka harus gerak sekarang, mumpung musuh lagi kocar-kacir kena ledakan tadi. Pas lagi lari di hutan, Nanaka mulai ragu sama Dios. Dia nanya apa Dios beneran punya bahan negosiasi. Dios dengan santainya bilang dia punya darah bangsawan elf, jadi harusnya aman-aman aja. Tiba-tiba suasana jadi tegang. Dios mendadak nyerang Nanaka pakai pedangnya. Nanaka kaget setengah mati dan ngehindar, tapi ternyata itu cuma refleks karena ada serangan panah dari arah lain. Mereka langsung dikepung sama pasukan elf dan Baskin. Nanaka sadar kalau tatapan mereka kosong, fix banget mereka lagi dihipnotis atau dikendalikan sama sihir musuh. Tak lama kemudian, pemimpin elf yang rambut hitam panjang muncul. Dios langsung maju buat negosiasi. Dia nawarin kekuatan roh angin peninggalan ibunya sebagai jaminan biar pasukan Falconia mau mundur. Balik ke medan perang, si Alframe ternyata keok dihajar Cyclops raksasa. Pas dia mau digeprek, Scarlet datang dari langit dan langsung nginjak tuh monster sampai penyet. Sadis tapi keren abis. Alframe siuman pas lagi diobatin Scarlet. Dasar buaya darat, bukannya makasih, dia malah sempet-sempetnya ngegombalin Scarlet. Bilang kalau Scarlet itu bunga di medan perang. Minta ditabok emang. Singkat cerita, perang kelar dan pasukan Falconia mundur. Julius dapat laporan itu dan langsung lega. Dia muji kerja keras Scarlet sama Dios yang berhasil bikin negosiasi sukses. Suasana jadi romantis banget. Julius meluk Scarlet yang kelihatan capek. Momen indahnya langsung hancur gara-gara si Alframe lagi naik naga sambil teriak-teriak gak jelas. Alframe turun dan dengan pedenya ngajak Scarlet buat ikut dia ke kerajaannya. Dia bilang Scarlet terlalu berharga buat ada di tempat ini. Jelas aja Scarlet nolak mentah-mentah. Gak terima ditolak, Alframe nantang Julius duel. Dia baru mau gaya ngeluarin api, Julius langsung maju dan nonjok perutnya kenceng banget. Langsung KO di tempat tuh orang. Abis Alframe pingsan, Jin datang buat nyeret dia pulang. Jin minta maaf atas kelakuan tuannya yang memalukan itu. Terus mereka cabut naik naga. Malamnya, mereka rapat darurat. Walaupun monster udah habis, pasukan musuh masih belum mundur sepenuhnya. Mereka curiga si Tereneza lagi ngerencanain sesuatu yang lebih gede. Dios balik dan bawa info penting. Ternyata Tereneza kabur ke arah barat buat ngancurin batu roh besar di sana. Kalau itu hancur, pertahanan negara bisa jebol total. Tiba-tiba Diana, cewek rambut hijau itu maksa buat ikut misi. Dia nunjukin jam saku emas pemberian Dewi Kronowa yang katanya bisa balikin kekuatan pelindungnya. Akhirnya Julius setuju buat bawa dia. Pas lagi jalan di lorong, Julius iseng nanya soal perasaan Scarlet yang dipendam selama 10 tahun. Scarlet yang salting parah malah ngalihin topik ke Pineapple. Dasar tuh tsundere akut. Di tempat lain, Tereneza lagi ngamuk-ngamuk sendiri kayak bocah tantrum. Rencananya gagal total, tapi dia masih yakin bisa menang karena tongkat sihirnya udah keisi penuh buat serangan besok. Oke, lanjut nih. Rombongan si Scarlet akhirnya nyampe di reruntuhan kuno di tengah gurun. Si Leonardo langsung ngerasa ada yang nggak beres. Katanya ada bau-bau jebakan sama banyak orang di dalam. Mereka mutusin buat ninggalin naga sama Griffin di luar biar nggak ribet. Pas masuk lorong gelap, si Nanaka yang punya insting tajam langsung ngasih kode kalau lantai sama dindingnya udah dipasangin macam-macam.
Bener aja dong, baru jalan dikit langsung dihujani panah, batu gede, sampai ular jaksasa. Tapi gila sih, si Scarlet malah ngeremehin banget. Dia nepis panah, nonjok batu, sampai nangkep mulut ular itu kayak lagi mainan doang. Badass parah. ただの岩ですただの毒蛇です Nyampe di aula utama, si Paragus sama pasukannya kaget banget lihat Scarlet masih mulus tanpa lecet. Pas mereka nekat nyerang, Scarlet langsung ngamuk. Sekali libas, pasukan musuh langsung pada mental semua kayak kerupuk. Habis itu, Leonardo pakai mata saktinya buat ngintip posisi musuh utama. Ternyata si Tereneza ada di dalam sendirian tapi energinya gede banget. Nah, si Paragus yang nggak terima pasukannya kalah, langsung ngeluarin kartu asnya. Si botak Paragus ngaktifin tongkat kristalnya, bikin gravitasi di ruangan itu jadi berat banget. Si Dios yang nyoba nyerang langsung jatuh ke lantai, gak kuat nahan beban sihirnya. Tapi kocaknya, sihir itu nggak ngaruh sama sekali ke Scarlet. Dia malah bilang itu cuma kayak angin spoi-spoi. Terus dia nunjuk udara kosong, dan boom! Tekanan angin dari tonjokannya bikin Paragus sama pasukannya kelempar jauh sampai nempel tembok. クズとはいえ追い先短い命を散らすのは忍びないので Kelar urusan sama Kroco, Scarlet sama Julius langsung cabut ninggalin yang lain buat ngurus sisanya. Mereka lari ke koridor dalam buat nyamperin si biang rekok. Di tengah jalan, mereka dihadang sama cowok narsis banget. Namanya Avelin. Gayanya selangit banget. Ngaku-ngaku cowok paling ganteng sedunia. Si Julius sampai males nanggepinnya. Si Evelyn langsung nyerang pakai pedang raksasa, tapi Julius nahan santai banget. Terus si Evelyn ngebuka celah dimensi di udara. Ternyata itu trik buat nyalurin sihir pemikatnya Tereneza langsung ke otak mereka. Julius nyuruh Scarlet jalan duluan, biar dia yang ngurus si narsis ini. Scarlet setuju dan langsung ninggalin mereka berdua buat duel pedang. Akhirnya, Scarlet ketemu Tereneza. Si cewek pink itu udah siap nembakin laser gede dari tongkatnya. Dia yakin banget bisa ngeratain Scarlet pakai serangan itu. Pas lasernya ditembakin, Scarlet make sihir waktu buat ngebut gila-gilaan. Dia ngehindarin ledakan itu dan langsung muncul di depan muka Tereneza dalam sekejap mata. Gak pakai ampun, Scarlet langsung ngasih bogem mentah ke perut Tereneza sampai dia mental. Si Tereneza shock berat, gak nyangka kecepatannya kalah jauh. Penta Drive Sementara itu di aula, kondisi makin kacau. Diana yang gak tega lihat teman-temannya luka, akhirnya berdoa dan kekuatannya balik. Dia ngeluarin barrier cahaya hijau yang nyembuhin dan ngelindungin semua orang di situ. Nah, plot twist nih. Si Dios tiba-tiba bangun dan senyum licik. Ternyata dari tadi dia cuma pura-pura kena sihir gravitasi doang. Anjir, emang hobi banget ngeprank musuh. Balik ke Julius, dia berhasil matahin pedang Evelyn dan bikin cowok narsis itu terkapar. Evelyn masih aja ngoceh soal kecantikannya, padahal udah bongok. Julius ngejelasin kenapa sihir pemikat Tereneza nggak mempan ke dia. Simple aja sih alasannya. Hatinya udah full buat Scarlet, jadi cewek lain nggak ada yang bisa masuk. Bucin berkelas emang. Di sisi lain, Tereneza mulai main drama, nangis-nangis sok jadi korban biar dikasihanin. Tapi Scarlet ngatap dia dingin banget, gak termakan akting murahan kayak gitu. Tereneza yang kepepet ngelihat Julius datang. Dia langsung seneng, mikir Julius udah kena peletnya dan bakal nyerang Scarlet. Dia teriak-teriak minta tolong sambil masang muka sok imut. Taunya zong. Julius jalan ngelewatin Tereneza gitu aja, tanpa ngelirik sedikit pun. Dia malah nyamperin Scarlet sambil senyum. Muka Tereneza langsung pucet pas sadar sihirnya gagal total. Gila, si Scarlet beneran gak main-main. Dia langsung ngajak duel Julius, padahal cowok itu lagi di bawah pengaruh sihir. Scarlet bilang ini pukulan cinta buat nyadarin pangeran bego itu. Julius gak tinggal diam, dia langsung nyerang balik pakai pedangnya. Tapi gokilnya, Scarlet bisa nahan serangan itu pakai tangan kosong doang, padahal Julius niat ngebunuh. Terus Julius nyoba pakai sihir api jarak dekat, Tree Burst. Dia pikir bakal kena. Taunya Scarlet udah baca gerakannya dan langsung ngasih bogem mentah di mukanya.
Teresa yang nonton dari jauh mulai kesel. Dia nggak nyangka Scarlett bakal sebrutal itu sama orang yang dia suka. Scarlett malah senyum puas, bilang ini bukti cintanya. Nah, abis kena pukul, Julius akhirnya sadar. Dia malah ngebakar tangannya sendiri pakai sihir api buat ngilangin sisa-sisa pengaruh sihirnya Teresa. Gila, nekat banget. Lihat rencananya gagal, Teresa langsung ngamuk. Dia ngeluarin sihir buat ngikat leher mereka berdua, niatnya mau nyuri kekuatan blessing mereka secara paksa. Teresa ngejelasin kalau dia pakai sihir khusus buat mutusin koneksi mereka sama dewa. Scarlett pura-pura nyerah biar Teresa lengah dan makin banyak bacot. Terus kebongkar deh rahasianya. Ternyata blessingnya Julius itu cuma bisa aktif maksimal kalau penggunanya dan orang yang dilindungi itu saling mencintai. Nah loh, ketahuan bucinnya. Scarlett langsung sadar, pas kejadian dulu Julius ngelindungin Scarlett, itu berarti Julius emang udah cinta mati sama Scarlett dari lama. Tapi dasar cowok tsundere, Julius masih aja ngeles. Akhirnya Scarlett minta tolong secara langsung. Dan tanpa babi-babu lagi, Julius langsung nyium bibir Scarlett. Anjir, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya kejadian juga. Gara-gara ciuman itu, syarat saling mencintai terpenuhi. Cahaya emas langsung meledak dari tubuh mereka, nandain kalau kekuatan Heroic Tail udah bangkit sempurna. Teresa yang panik langsung nembakin laser pink gede banget. Tapi, Julius dengan santainya nahan serangan itu cuma pakai satu tangan doang. Levelnya udah beda jauh, bro. Sekarang giliran Scarlett. Dia langsung maju dan nonjok muka Teresa sampai mental. Mampus, itu pasti sakit banget. Hidungnya sampai berdarah-darah. Gak terima kalah, Teresa ngamuk dan berubah wujud. Sayap putihnya jadi hitam, terus badannya jadi monster gitu. Dia bener-bener udah hilang akal. Sementara itu di luar, reruntuhan mulai jatuh. Tapi tenang, ada Diana yang berdoa. Doanya bikin barrier ijo gede yang lindungin semua orang di istana. Balik lagi ke Scarlett, dia ngehajar Teresa abis-abisan. Walaupun musuhnya bisa regenerasi, Scarlett nggak peduli. Dia tetap nonjok terus sampai musuhnya bonyok. Puncaknya nih, Scarlett pakai sihir Time of Chronoa buat ngentiin waktu. Terus, dia ngasih satu pukulan uppercut super kenceng yang bikin Teresa mental jauh ke langit sampai jadi bintang. Habis pertempuran kelar, si Dios nemuin Scarlett sama Diana di hutan. Ternyata, dia mau cabut karena identitasnya sebagai mata-mata udah ketahuan. Dasar playboy, sebelum pergi dia sempet-sempetnya ngegodain Scarlett. Si Diana langsung ngamuk, mukanya merah banget saking cemburunya lihat kelakuan kakaknya itu. Di perjalanan pulang, Leo ngejelasin situasinya. Ternyata, rakyat udah sadar kalau mereka dibohongin sama Teresa. Semua kekacauan udah mulai reda. Tapi, Scarlett sadar ada yang aneh. Ternyata, Julius sebenarnya tahu soal syarat yang blessing itu dari awal, tapi dia malu buat ngaku. Scarlett langsung kesal karena ngerasa dikerjain. Pas pesta teh, Julius nyoba so asik nawarin pie apple. Dia malah ngasih saran soal teknik ciuman biar nggak nabrak gigi. Sumpah, nih orang minta digebuk banget. Scarlett yang udah gedek langsung ngepelin tangannya. Julius cuma bisa senyum pasrah, siap nerima bogem mentah lagi dari cewek kesayangannya itu.